Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahmad Faisal Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan membahas matematika kelas 5 ya, dengan materi perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, kita lanjut saja ke pembahasan perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, dalam materi kali ini, yaitu perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran, kita harus perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, itu pada perkalian pecahan biasa, hasilnya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Yang kedua, untuk perkalian pecahan campuran, ubahlah terlebih dahulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa ya. Setelah itu kalikan seperti pada pecahan biasa pada poin pertama ya. Yang ketiga, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan A per B dikali C per D ya. Jadi A kali C ya. A kali C itu dimana A, C itu merupakan pembilang, B kali D ya, sama B kali D itu merupakan penyebut ya. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal ya. Perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, 5 dikali 2/3. Nah, kalian perhatikan 5 itu merupakan bilangan bulat ya. Nah, 5 ini akan kita ubah ya menjadi pecahan. Nah, karena 5 itu merupakan bilangan bulat, nah 5 ini akan kita ubah menjadi sebuah pecahan, yaitu menjadi 5/1 ya. Bilangan bulat jika dijadikan ya dalam perkalian itu ya 5/1 ya. Kemudian kita kalikan 2/3. Paham ya? Jadi 5 itu merupakan bilangan bulat, kita ubah menjadi bentuk pecahan yaitu 5/1. Nah, kemudian setelah kedua pecahan tersebut merupakan pecahan biasa, maka langsung saja kita kalikan ya pembilang dengan pembilang ya. 5 dikali 2 hasilnya 10. Kemudian penyebut dengan penyebut, yaitu 1 dikali 3 hasilnya 3. Maka hasil perkalian dari 5 dikali 2/3 adalah 10/3. Nah, 10/3 ini kalian perhatikan ya, karena pembilangnya itu lebih besar, maka kita akan ubah 10/3 itu menjadi pecahan campuran ya. Dengan langsung saja kita bagi ya, yaitu 10 dibagi 3. 10 bagi 3 berarti perkalian 3 yang mendekati angka 10. Nah, yaitu ada 3 kali 3 hasilnya 9. Maka 10 bagi 3 hasilnya adalah 3 ya. Kemudian 3 itu yang di atas kita kalikan lagi dengan angka 3. Hasilnya adalah 9. 10 kurang 9 hasilnya 1. Nah, 3 yang di atas itu merupakan hasil. Kemudian yang 1 di bawah itu merupakan sisa. Nah, dari pembagian bersusun ke bawah ini dapat kita ubah ya, hasilnya menjadi 3 itu hasil kita tulis 3 yang merupakan bilangan bulat. Kemudian 1 ya, 1 itu merupakan sisa, kita tulis sebagai pembilang ya. 1 itu pembilang. Kemudian sisa penyebutnya tetap 3. Maka hasil akhir dari 5 dikali 2/3 adalah 31/3. Oke, lanjut contoh yang kedua. 5/6 dikali 4/5. Nah, contoh kedua ini, kedua bilangan tersebut sudah merupakan bentuknya pecahan biasa ya. Keduanya merupakan pecahan biasa, jadi langsung saja kita kalikan ya, yaitu 5 kali 4 ya, 5 kali 4 pembilang kali pembilang hasilnya 20. Kemudian penyebut kali penyebut 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Maka hasil perkalian 5/6 dikali 4/5 adalah
20/30. Nah, pada 20/30 ini ya, kalian perhatikan ini bisa kita sederhanakan ya. Kita akan menyederhanakan pecahan 20/30 yaitu dengan cara mencari nilai FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, caranya sama, kita akan menggunakan cara sengkedan ya, dimana 20 dan 30-nya akan kita bagi dengan bilangan-bilangan prima ya. Kalian harus hafal bilangan-bilangan prima dari yang terkecil sampai yang terbesarnya ya. Nah, 20 dan 30 akan kita bagi dengan salah satu bilangan prima, yaitu dengan angka 2 ya. Kita mulai dengan angka 2. 20 bagi 2 hasilnya 10, 30 bagi 2 hasilnya adalah 15. Karena 20 dan 30 ya, kedua angka tersebut bisa dia bagi dengan angka 2, maka angka 2 yang berwarna merah itu akan kita lingkari ya untuk nilai FPB nanti ya. Kemudian 10 dan 15 ini kita bagi lagi dengan angka 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. 15 bagi 2 nggak bisa ya, kita tulis saja angka 15. Nah, 10 dan 15 ini salah satunya tidak bisa dibagi dengan angka 2 yang berikutnya ya. Jadi tidak usah kita lingkari. Kemudian 5 dan 15 akan kita bagi dengan angka 5. 5 bagi 5 hasilnya 1. 15 bagi 3 hasilnya 3. Nah, karena 5 dan 15 kedua angka tersebut bisa dibagi dengan angka 5, maka angka 5 tersebut akan kita beri lingkaran untuk nilai FPB nanti. Oke, karena salah satu angkanya sudah menjadi angka 1, kita cukupkan untuk mencari nilai FPB. Maka FPB dari 20 dan 30 adalah yang kita beri lingkaran saja ya, yaitu 2 dan 5 ya. Berarti 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Maka nilai FPB-nya adalah 10. Maka pecahan dari 20/30 tersebut sama-sama kita bagi angka 10 ya. Maka 20 bagi 10, kemudian 30 bagi 10. Hasilnya adalah 2/3. Oke, jadi kalian harus bisa untuk menyederhanakan pecahan, kalian harus mencari nilai FPB-nya. Ya, caranya sama dengan ketika kalian mencari nilai KPK, yaitu dengan cara sengkedan. Oke. Selanjutnya contoh yang ketiga, 2/3 dikali 3/5. Nah, pada contoh yang ketiga ini salah satu pecahannya ada yang merupakan pecahan campuran, yaitu 2/3. Nah, 2/3 ini akan kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa ya. Nah, setelah itu ya, kita akan ubah terlebih dahulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa dengan cara kita kalikan penyebutnya dengan bilangan bulat, yaitu 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 6 hasil perkalian tersebut kita jumlahkan dengan pembilangnya, yaitu angka 2. Kita tambah 6 tambah 2 hasilnya adalah 8. Maka pecahan biasa dari 2/3 adalah 8/3 ya. Hasilnya 8 hasil perkalian dan penjumlahan tadi. Kemudian penyebutnya tetap 3 ya. Nah, 8/3 ini kita kalikan dengan 3/5. Nah, karena kedua pecahan tersebut sudah sama-sama bentuk pecahan biasa, jadi langsung saja kita kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 8 dikali 3 hasilnya 24. Kemudian penyebut dengan penyebut. Nah, 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Maka hasil perkaliannya adalah 24/15. Nah, 24/15 ini ya kita akan sederhanakan. Kita akan sederhanakan pecahan tersebut itu dengan mencari nilai FPB-nya ya, itu dengan cara sengkedan, yaitu kita bagi 24 dan 15 ini dengan salah satu bilangan prima. Kita mulai dari angka 2. 24 bagi 2 hasilnya 12. 15 bagi 2 kita tulis saja 15 karena tidak ada perkalian 2 yang hasilnya 15. Nah, kita tidak perlu melingkari angka 2 ya, karena 15 itu tidak bisa dibagi angka 2. Kemudian 12 bagi 2 hasilnya 6. 15 bagi 2 tetap
tidak bisa, kita tulis 15. Dan angka 2 yang berikutnya jangan kalian lingkari karena salah satu dari 12 dan 15 tidak bisa dibagi angka 2. Kemudian kita lanjut saja, kita bagi angka 3 ya. 6 bagi 3 hasilnya 2. Kemudian 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, angka 3 yang berwarna merah kita beri lingkaran ya. Kita tandai dengan lingkaran karena 6 dan 15 bisa dibagi dengan angka 3. Nah, kemudian kita bagi angka 2, 2 bagi 2 1, 5 bagi 2 kita tulis saja 5. Nah, karena salah satunya sudah menjadi angka 1, maka kita cukupkan untuk mencari nilai FPB-nya. Nah, maka FPB-nya adalah yang kita beri tanda lingkaran saja ya, yaitu angka 3. Berarti nilai FPB-nya adalah 3. Berarti 24/15 akan kita bagi dengan 3 ya. 24 bagi 3 dan 15 bagi 3. Maka hasilnya adalah 8/5 ya. Jadi pecahan sederhananya adalah 8/5. Nah, karena 8/5 ini ya, jika kalian perhatikan, ini akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Karena pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya. Karena pembilangnya 8, penyebutnya 5. Jadi kalian harus ubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan campuran. Nah, langsung saja. Dengan pembagiannya ya, 8 kita bagi dengan angka 5. Berarti perkalian 5 yang menghasilkan angka 8 tidak ada ya, karena 5 kali 1 5, 5 kali 2 itu 10. Nah, berarti yang mendekati itu adalah angka 5. Berarti 8 bagi 5 itu adalah 1 ya. 5 kali 1 hasilnya 5. Hasilnya adalah 1, kemudian 1 kita kalikan angka 5, hasilnya adalah 5. 8 kurang 5 hasilnya adalah 3. Nah, dari hasil pembagian bersusun ke bawah ini, angka 1 itu sebagai hasil, angka 3 itu sebagai sisa. Nah, dari hasil pembagian ini dapat kita tuliskan bentuk pecahan campurannya dari 8/5, ya, di mana 1 itu yang merupakan hasil kita tulis sebagai bilangan bulatnya, dan angka 3 ya akan kita tulis, yang angka 3 itu sisa, kita tulis sebagai pembilangnya, dan penyebutnya adalah angka 5 tetap ya. Angka 5 itu tetap di bawah. Berarti pecahan campuran dari 8/5 adalah 1/3/5. Kemudian contoh yang keempat, 2 1/2 dikali 1 3/4. Nah, pada soal yang keempat ini, kedua pecahannya tersebut merupakan pecahan campuran ya. Nih, pecahan campuran, maka pecahan campuran tersebut harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya, kedua pecahan campuran tersebut harus kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, kita ubah terlebih dahulu yang 2 1/2-nya ya. 2 1/2 ya kita kalikan, penyebut dikali bilangan bulat, yaitu hasil 4, 2 kali 2 4. Kemudian 4 ini akan kita jumlahkan dengan angka 1. Hasilnya adalah 5. Maka pecahan biasa dari 2 1/2 adalah 5/2. Kemudian yang 1 3/4 kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Kita kalikan angka 4 ke angka 1. 4 kali 1 hasilnya adalah 4. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7 ya. Jadi pecahan campuran dari pecahan biasa dari 1 3/4 adalah 7/4. Jadi 5/2 dikali 7/4 sekarang soalnya ya. Karena sudah kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, langsung saja kita kalikan ya. Pembilang dengan pembilang, 5 kali 7 hasilnya adalah 35. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Maka hasil perkaliannya adalah 35/8. Nah, 35/8 ini kita akan ubah menjadi pecahan campuran ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, 35 kita bagi dengan angka 8 ya. 35 bagi 8. Berarti kalian harus hafal dengan perkalian 8 yang mendekati angka 35.
yaitu ada 8 kali 4 32, 8 kali 5 40. Ya. Maka yang mendekati adalah 8 dikali 4, ya, hasilnya 32. Berarti hasil dari 35 bagi 8 adalah 4. 4 dikali 8 hasilnya adalah 32. 35 dikurang 32 hasilnya adalah 3. Maka hasilnya, ya, 4 itu merupakan hasil, 3 merupakan sisa. Dari pembagian tersebut dapat kita tuliskan pecahan campurannya itu 4, di mana 4 itu hasil kita tulis sebagai bilangan bulat, ya, kemudian kita tulis pernya. 3 itu sisa kita tulis sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap angka 8. Maka hasil akhir dari perkalian 2 1/2 dikali 1 3/4 adalah 4 3/8. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Putar kembali penjelasan saya ini agar kalian bisa lebih memahaminya, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.